Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Fang Qingwei telah diubah menjadi seekor kucing oleh Feng Baiyu. Fang Han tentu sudah mengetahui hal itu. Namun setiap kali mengingatnya, ia tetap merasa terkejut akan kemampuan Feng Baiyu, kekuatan yang hampir mendekati penciptaan. Hanya saja, dulu Fang Qingsui pernah berkata bahwa Fang Qingwei akan dijodohkan dengannya. Dan sekarang, melihat gadis itu dalam wujud kucing, dipeluk oleh bangau abadi, berdiri di hadapannya. Fang Han merasa sedikit canggung. Ia tidak tahu apa maksud sebenarnya. Fang Qingsui seolah memahami pikirannya. Kau tidak perlu khawatir, Qingwei sekarang tidak pantas untukmu. Kau sudah menjadi salah satu kandidat terkuat di Sekte Yuhua. Di antara murid sejati, kau telah mengalahkan Meng Shaobai. Kini hanya Hua Tiandu yang tersisa. Bagaimana mungkin aku masih menjodohkannya denganmu? Ia melanjutkan dengan tenang. Qingwei terlalu sombong. Biarkan dia merasakan penderitaan. Ketika dia kembali ke wujud aslinya nanti, dia akan mengerti. Fang Han mengangguk pelan, lalu bertanya, dengan nada setengah menguji. Senior, apakah kau juga tertarik dengan posisi pemimpin Sekte Yuhua? Kau juga murid sejati, dan kekuatanmu sulit ditebak. Bahkan mungkin, kau adalah salah satu pesaingku. Fang Qingsui tidak menghindar. Aku tentu tertarik. Posisi pemimpin sekte bukan hal sepele. Bahkan kaisar dunia fana hanyalah semut di hadapannya. Namun, aku tidak akan bersaing sekarang. Tatapannya menjadi dalam. Aku akan bertarung memperebutkan posisi itu, setelah mencapai ranah rahasia umur panjang. Fang Han tertawa ringan. Baik, kalau begitu, kita bertarung nanti saja. Lihat siapa yang lebih kuat, kekuatan petirmu, atau teknikku. Fang Qingsui mengangguk, lalu berkata, kompetisi daftar Sanhe akan segera dimulai. Putri Hongyi juga sudah menguasai pisau yin petir ungu. Dia punya peluang besar untuk menjadi juara. Sayangnya, bangau abadi bukan murid sekte. Dia tidak bisa ikut. Fang Han tersenyum tipis. Siapa bilang dia bukan murid? Ia melemparkan sebuah kartu giok. Ini identitasnya. Namanya sudah tercatat sebagai murid dalam. Bangau abadi tertegun. Fang Qingsui juga sedikit terkejut. Fang Han berkata dengan tenang. Aku sudah mengurusnya. Para tetua sudah berhutang budi padaku. Hal kecil seperti ini bukan masalah. Nada bicaranya tenang, namun mengandung wibawa. Kini, ia bukan lagi murid biasa. Ia sudah memiliki pengaruh. Fang Qingsui memperhatikannya, bukan karena kartu giok itu, namun karena aura Fang Han. Sebuah aura yang perlahan terbentuk, aura seorang pemimpin. Setelah itu, keduanya duduk bersama, bertukar pengalaman kultivasi, berbicara tentang Dao. Tanpa terasa, beberapa jam berlalu, tiba-tiba, dentang, 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 suara lonceng bergema, menembus badai salju. Itu tanda dimulainya kompetisi daftar Sanhe. Fang Qingsui berdiri. Ayo kita lihat. Ia tersenyum tipis. Dengar-dengar, tahun ini banyak murid luar biasa. Bahkan beberapa sudah mencapai ranah rahasia ilahi. Fang Han juga berdiri. Matanya bersinar. Aku juga penasaran. Wuss. Tubuhnya berubah menjadi cahaya 5 warna. Terbang menuju kota pusat Sekte Yuhua. Bangau abadi bersorak riang. Aku ikut. Aku ikut. Nebula Baby juga tertawa keras. Putri Hongyi tetap tenang. Namun matanya penuh semangat. Sesampainya di arena, lautan manusia terlihat. Ratusan ribu murid berkumpul. Padat seperti lautan. Ketika Fang Han muncul, seluruh arena langsung bergetar. Itu, Fang Han. Dia datang. Dia yang mengalahkan Meng Shaobai. Bisikan memenuhi seluruh tempat. Dia satu-satunya yang bisa menyaingi Hua Tiandu. Siapa yang akan jadi pemimpin sekte nanti? Tunggu saja 7 tahun lagi. Fang Han berdiri di tempat kehormatan. Tatapannya menyapu arena. Ia langsung merasakan beberapa aura kuat, beberapa murid dalam, tampak biasa, namun menyimpan kekuatan dalam. Fang Han tersenyum tipis. Sepertinya, kompetisi kali ini tidak akan membosankan. Fang Han sekarang benar-benar melesat ke langit. Pengaruhnya di Sekte Yuhua begitu besar, kekuatannya tak terukur. Tidak akan mudah lagi membunuhnya. Tak perlu takut, kita sudah memasuki ranah rahasia ilahi. Setelah kompetisi daftar Sanhe selesai, kita akan menjadi murid sejati. Status kita akan setara dengannya. Cari saja kesempatan, dan bunuh dia. Haha. Siapa sangka kita bisa sampai sejauh ini.
Guru ilusi benar-benar luar biasa. Hanya dengan satu pil api 7 putaran, ia membersihkan sumsum kita, membuka meridian kita, dan bahkan mengajari kita teknik tak terbatas. Kita langsung melangkah ke dunia baru. Benar, dulu kita bahkan tak berani bermimpi mencapai ranah ini. Kalau sekarang kita kembali ke dinasti, apakah kaisar akan menyambut kita? Tentu saja, kita sekarang memiliki kekuatan ilahi. Tapi, kita juga menjadi murid guru ilusi. Apakah itu tidak bertentangan dengan identitas kita sebagai murid sekte Yuhua? Tidak, semua sudah diatur melalui Hua Tiandu. Kita tetap murid resmi sekte Yuhua. Selama kita memberi informasi kepada guru ilusi, kita akan terus mendapatkan pil dan harta sihir. Fang Han itu ingin membantu Putri Hongyi mendapatkan pil Yin Yang Wanshu. Obat itu milik kita. Kita mulai dari kompetisi Sanhe ini. Target pertama, Hongyi. Di sudut arena, 3 sosok duduk diam. Fang Men, Fang Rui, Fang Lai. Dulu hanya pelayan keluarga Fang. Kini, aura mereka dalam dan kuat. Kekuatan besar tersembunyi di tubuh mereka. Tak terlihat oleh mata biasa. Namun, tatapan mereka sesekali menyapu ke arah Fang Han. Dingin, penuh kebencian. Seperti ular berbisa, Fang Han tidak menoleh. Namun ia sudah merasakannya. 3 orang yang tidak tahu diri. Bersandar pada Protos, lalu merasa bisa sombong. Umur mereka tidak akan panjang. Dalam hatinya, Fang Han sudah memahami segalanya. Hanya Protos yang mampu mengubah 3 orang biasa menjadi ahli dalam waktu 1 tahun. Namun, ia tidak menaruh mereka di mata. Yang ia waspadai adalah sosok di balik mereka. Jika aku bisa menemukan Protos itu, mata Fang Han berkilat. Tubuh mereka adalah harta terbesar. Ia tahu, tubuh Protos mengandung kekuatan ilahi murni. Lebih berharga dari iblis manapun. Orang lain tidak bisa memurnikannya. Namun Fang Han bisa, karena ia memiliki pohon dunia, musuh alami Protos. Jika aku membunuh satu lagi, bahkan Nebula Baby bisa langsung menembus tingkat berikutnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dalam sekejap, ratusan rencana terbentuk di benaknya. Ia menyadari, Protos adalah sumber kekayaan baru. Dentang, lonceng terakhir berbunyi. Kompetisi daftar Sanhe resmi dimulai. Di arena, hadiah dipamerkan. Lebih dari 100 harta, ribuan pil, puluhan ribu jimat. Aura spiritual memenuhi udara. Cahaya bersinar menyilaukan mata. Bahkan Fang Han terkejut. Ini kekuatan sekte besar. Namun, yang paling mencolok adalah hadiah juara pertama. 1 set lengkap, 24 tombak emas tingkat tinggi. Disertai formasi sempurna. Dalam bayangan di atasnya, terlihat berbagai jurus mematikan. Langit terbakar, naga hijau keluar laut, rantai besi menyeberang sungai. Aura pembunuhan, seolah keluar dari lukisan itu. Para murid sejati pun tergoda. Harta ini hampir setara dengan tingkat tertinggi. Seorang tetua berkata, harta ini ditemukan 1000 tahun lalu di reruntuhan kuno. Kini dijadikan hadiah untuk memotivasi kalian. Kompetisi dimulai. Bom, ratusan ribu murid mulai bertarung. Namun, di luar pegunungan, di puncak tersembunyi, beberapa sosok berjubah hitam duduk diam. Mereka seperti batu, tak terdeteksi. Salah satu berkata, Guru ilusi, kau menghabiskan begitu banyak tenaga hanya untuk 3 bidak itu. Apakah sepadan? Suara dingin menjawab, klan kami telah mengumpulkan 80 miliar pasukan. Kami akan menaklukkan dunia Xuan Huang. Udara langsung menjadi berat. Dunia Xuan Huang adalah pusat alam semesta. Jika kita menguasainya, kita bisa menaklukkan dunia-dunia lain. Dan kunci dari semuanya adalah sekte Yuhua. Karena itu, aku menanam bidak di dalamnya. 3 orang itu hanya bidak kecil. Seorang lain bertanya, lalu bidak utama. Guru ilusi tersenyum tipis. Ada 1 bidak besar yang sudah tertanam di inti sekte Yuhua. Ketika saatnya tiba, sekte Yuhua akan runtuh dari dalam. Semua terdiam. Salju terus turun. Tanpa disadari, badai besar sedang mendekat. Mereka benar-benar telah menembus ranah rahasia ilahi. 3 orang dari keluarga Fang, semuanya berhasil. Bagaimana mungkin, di antara murid dalam hari ini, ada 5 orang yang mencapai tingkat itu? Tahun lalu hanya Fang Han, sekarang malah sebanyak ini. Sepertinya, kita tak punya harapan masuk 10 besar. Fang Men, mulai. Sejak awal kompetisi daftar Sanhe, pertarungan langsung menjadi brutal.
Fang Men, Fang Rui, Fang Lai. 3 orang yang mendapatkan keberuntungan besar. Bertindak seperti orang kaya baru. Kejam, sombong, bom. Seorang murid langsung terpukul. Tubuhnya terpental, darah menyembur. Lengannya bahkan meledak di udara. Teknik itu jelas bukan milik pemula. Hahaha. Fang Men tertawa keras. Saudara-saudara sekalian, aku sudah memasuki ranah rahasia ilahi. Tempat pertama, milikku. Siapapun yang berani menghalangi, akan berakhir seperti dia. Di sisi lain, Fang Lai berkata dingin, masih ada beberapa lawan kuat. Tapi siapapun yang menghalangi kita, jangan salahkan kami jika tangan kami tidak berbelas kasih. Siapapun yang berani melawanku, mati. Fang Rui bahkan mencengkeram leher seorang murid, dan melemparkannya seperti sampah. Kejam, tak kenal ampun. Para murid lain langsung ketakutan, banyak yang mundur, bahkan ada yang langsung menyerah. Di sisi lain, beberapa murid wanita dari perkumpulan indigo terlihat cemas. Apa yang harus kita lakukan? Kita pasti akan menghadapi mereka. Namun salah satu dari mereka berkata tegas, tidak masalah, Fang Han tidak akan tinggal diam. Dia pasti sudah punya rencana. Saat itu, nama-nama mulai dipanggil, Ye Yu, Fang Men, Su Yue, Fang Lai, He Xianer, Fang Rui. Hahaha, ternyata saudari dari perkumpulan indigo. Fang Men menatap Ye Yu dengan tatapan cabul. Sebaiknya kau menyerah saja, aku tidak ingin menyakiti wanita cantik. Babi, bentak Ye Yu dingin. Kau pikir Fang Han akan membiarkanmu? Kali ini, 10 besar akan dikuasai oleh kami. Apa? Wajah Fang Men langsung berubah dingin. Fang Han mau ikut campur. Ini kompetisi Sanhe. Dia berani melanggar aturan. Namun, ia tidak menunggu jawaban. Wus! Ye Yu langsung menyerang. Pedang terbang melesat. Namun, Fang Men mencibir. Ia mengayunkan tangan. Angin hitam berputar. Teknik siluman Ye Yu langsung terbongkar. Sebuah tangan tak kasat mata muncul, menangkap pedangnya. Dalam sekejap, Fang Men sudah muncul di depannya. Kau pikir bisa melawanku? Bom! Aura menekan. Pakaian Ye Yu hampir terkoyak. Tidak mungkin. Ia terkejut. Kekuatan ini, 5-600 tenaga kuda. Ia tidak punya kesempatan. Namun, tepat saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Bom! Semua tekanan lenyap. Fang Han muncul. Dengan satu gerakan, ia menepis semua mana. Lalu, satu tamparan keras. Fang Men terhempas ke tanah. Giginya rontok. Darah muncrat. Fang Han, ia berteriak. Kau berani melanggar aturan. Fang Han menginjak wajahnya, menekan kuat ke tanah. Makhluk rendahan seperti kau, berani bicara soal aturan denganku. Fang Rui dan Fang Lai langsung menyerang. 2 pedang terbang melesat. Namun, Fang Han mengangkat tangan. Wus! Telapak penutup langit. 2 pedang langsung tertangkap, terbakar, dimurnikan. PUFF. Keduanya memuntahkan darah. Turun kalian. Bom! Keduanya dihantam jatuh. Seperti anjing mati. Para tetua, Fang Han melanggar aturan. Mereka berteriak panik. Fang Han tidak peduli. Tangannya berubah menjadi cakar, langsung mencengkeram kepala mereka. Ia akan menghancurkan kultivasi mereka. Berhenti. Beberapa tetua turun tangan. Cahaya berkilat, mengepung Fang Han. Namun, Fang Han hanya melambaikan tangan. Semua serangan terpental. Para tetua terkejut. Fang Han berkata dingin, menurut kalian aku melanggar aturan. 3 orang ini adalah mata-mata jalan iblis. Aku hanya menyingkirkan bahaya untuk sekte. Saat itu, sebuah suara seperti petir terdengar. Fang Han, seorang tetua muncul. Jin Rili, kau berani merusak aturan sekte. Fang Han tersenyum dingin. Oh, kau justru membela mata-mata. Sepertinya, kau juga terlibat. Tanpa ragu, ia menyerang. Bom! Telapak raksasa turun. Api, petir, cahaya 5 unsur menyelimuti Jin Rili. Semua orang terkejut. Fang Han benar-benar berani menyerang tetua. Jin Rili mengeluarkan bola api emas. Api matahari. Namun, trik kecil. Fang Han langsung menekannya. Api, padam. Jin Rili ditangkap. Seluruh arena hening. Hari ini, Fang Han tidak hanya mengalahkan musuh. Ia menegakkan kekuasaan. Hadiah dalam kompetisi daftar Sanhe kali ini benar-benar terlalu melimpah. Ratusan harta tidak perlu lagi disebutkan satu persatu. Namun yang paling mencolok adalah
Formasi Raja Tombak Agung, satu set lengkap harta tingkat tinggi. Meskipun tidak sebanding dengan formasi pedang legendaris seperti formasi pedang Yan Yue atau formasi pedang roh. Namun, jika seorang kultivator yang telah memasuki ranah rahasia ilahi memperoleh set ini dan mengaktifkan formasinya, maka ia bisa langsung melompati tingkat kekuatan, bahkan mampu mengalahkan ahli tingkat 3 misterius, hingga menandingi kultivator tingkat 4 Yin Yang. Namun demikian, yang paling menarik perhatian semua orang tetaplah 5 butir pil Yin Yang Wanshu. Pil ini setara dengan jin dan 9 putaran dan relik tulang petir, termasuk dalam kategori obat suci kelas tertinggi. Satu butir saja dapat menambah usia hingga ratusan tahun. Jika Fang Han memperoleh satu, tubuhnya akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Laut kesadarannya meluas, dan kapasitasnya dalam menampung kekuatan gaib pun akan melonjak drastis. Meski tahun lalu ia pernah mendapatkan satu butir, ia memberikannya kepada naga demi menjalin hubungan dengan indigo. Karena itu, hingga kini ia belum pernah benar-benar menggunakannya. Efek pil tersebut masih sangat berharga baginya. Bagaimana mungkin 5 pil ini jatuh ke tangan orang lain? Tatapan Fang Han menjadi dingin. Apapun yang terjadi, Hong Yi dan Bangau Abadi harus mendapatkan masing-masing satu. Sisanya bisa diatur. Bahkan, jika bukan karena identitas sang penyihir sebagai Asura Agung, Fang Han pun akan membiarkannya ikut bertarung demi merebut hadiah. Namun aturan sekte jelas, makhluk iblis dan ras asing tidak boleh menjadi murid sejati. Bangau Abadi memang juga makhluk roh. Namun sejak kecil ia dibesarkan di sekte Yuhua, dengan latar belakang yang bersih. Dengan kekuasaan Fang Han saat ini, memberinya identitas resmi bukanlah hal sulit. Sementara itu, sang penyihir sedang berkultivasi dalam 5 raja penjara, menyerap darah iblis untuk memperkuat kekuatannya. Dan hasilnya pun sangat besar. Namun sekarang, Fang Men, Fang Lai, dan Fang Rui, 3 budak itu, berani ingin menghancurkan rencana Fang Han. Ingin merebut pil Yin Yang Wanshu dan hadiah 10 besar. Mustahil. Dalam hati Fang Han sudah menetapkan, 10 besar daftar Sanhe harus dikuasai oleh orang-orangnya. Jika ada yang tidak tahu diri, ia tidak akan ragu untuk melumpuhkan mereka. Meskipun ini adalah bentuk kontrol terang-terangan. Namun saat ini, hanya Hua Tiandu yang bisa menandinginya. Jika tidak memanfaatkan kesempatan ini, kapan lagi? Bom, api matahari milik Jin Rili telah ditangkap oleh Fang Han. Ia tidak menyimpannya, melainkan memutar jari-jarinya sedikit, dan mengubahnya menjadi 3 butir pil kecil seukuran kacang hijau. Wus, langsung ditembakkan ke kepala Fang Men, Fang Rui, Fang Lai. Ah, jeritan menggema, tubuh mereka seketika melemah. Seperti balon yang bocor, mana mereka keluar deras, lalu menghilang. Fang Han telah menghancurkan lautan kesadaran mereka, membuat mana mereka bocor tanpa bisa dipulihkan. Kultivasi mereka hancur total. Fang Han, apa yang kau lakukan? Kami tidak akan melepaskanmu. Mereka menjerit penuh kebencian. Para murid di sekeliling langsung gempar. 3 ahli ranah rahasia ilahi dihancurkan begitu saja. Terlalu kejam. Bahkan Hua Tiandu pun tidak berani bertindak seperti ini. Namun ada pula yang berpikir lain. Dia memang kejam, tapi kuat. Jika mengikuti Fang Han, manfaatnya besar. Beberapa murid mulai goyah. Berpindah hati, Fang Han secara perlahan membangun kekuasaannya. Ia menginjak wajah ketiga orang itu. Kalian mendapat kesempatan besar, tapi tidak tahu diri. Pus, darah menyembur, gigi berhamburan. Di sisi lain, Jin Rili meraung marah. Fang Han, kau mencari mati. Ia melepaskan pedang api membentuk formasi. Namun, ia tidak benar-benar bertarung, melainkan mencoba melarikan diri. Namun Fang Han hanya tersenyum dingin. Kau pikir bisa kabur? Wus, telapak penutup langit turun, langsung menangkap Jin Rili. Namun tiba-tiba, bom, kekuatan besar turun dari langit, menghalangi serangan Fang Han. Fang Han segera menarik tangannya. Di hadapannya, muncul seorang pemuda agung dengan aura tak tergoyahkan. Tetua hukuman surgawi. Suasana langsung membeku. Fang Han, suaranya berat. Kau berbakat luar biasa, bahkan calon pemimpin sekte. Namun, kau telah melanggar aturan. Berikan penjelasan. Fang Han tetap tenang. Ia mengirimkan transmisi suara. Tetua, 3 orang itu adalah mata-mata Protos. Mereka dilatih oleh seseorang bernama Tuan Ilusi.
Melalui mereka, Protoss mengawasi Sekte Yuhua. Tetua hukuman surgawi terkejut. Tanpa banyak bicara, ia langsung bergerak. Wus! Fang Men, Fang Rui, Fang Lai. Ditangkap. Teknik rahasia diaktifkan. Ingatan mereka ditarik keluar. Bom! Fragmen memori muncul di udara. Sosok berjubah hitam. Lingkaran cahaya aneh di belakang kepala. Protoss. Bagus. Tetua berkata dingin. Benar-benar mata-mata. Dalam sekejap, ia menghancurkan jiwa mereka. Lenyap tanpa jejak. Fang Han, kau berjasa besar. Ikut denganku. Wus! Keduanya menghilang seketika. Di kejauhan, di puncak gunung bersalju. Beberapa sosok berjubah hitam sedang mengamati melalui cermin air. Krak, cermin itu pecah. Gambar terakhir adalah Fang Han menghancurkan ketiga bidak mereka. Bajingan, Tuan Ilusi meraung marah. Dia berani menghancurkan bidakku. Aura membunuh meledak ke segala arah. Aku telah menghabiskan begitu banyak sumber daya. Dan semuanya hancur dalam sekejap. Salju berputar liar, badai mulai bangkit.